Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Ya, bersama-sama kita muliakan tuan guru kita Kiai Haji Anugrah Cahyadi atau yang sering dipanggil Ustadz Ucai, yang alhamdulillah beliau dapat hadir di Desa Dusun Mudo, Kecamatan Morowali, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Yang kami muliakan para tuan-tuan guru, para alim ulama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada tuan-tuan guru, para asatidz wa asatizah, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, juga tidak ketinggalan tuan rumah Pak Ustadz Raden Atik bersama istri, anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Wildawati SHMH. Kami hormati teman kami Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Ustadz Sudirut, jajaran beliau yang hadir juga. Kami bersama Pak Kadis Kominfo, mantan camat Morowali, juga hadir Pak Camat, para kades, tokoh masyarakat juga hadir, Bapak Haji Barok Asari, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami yang kami cintai, kami banggakan. Tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua, Bapak Ibu sekalian, dapat memasuki bulan Rabiul Awal yang sering disebut sebagai bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semua harus bergembira. Ibu-ibu, kita harus bergembira, hati kita harus senang, wajah kita harus selalu ceria karena kita berada pada bulan Rabiul Awal. Ya, kenapa? Karena kita dikaruniakan oleh Allah dengan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya kami ingin sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu melihat di televisi, di media, ya, baik media sosial, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, TikTok, negara kita dihebohkan dengan berbagai kejadian-kejadian. Oleh karena itu, kami mengajak kita semua, Bapak-Bapak Ibu sekalian, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk berupaya menjadikan kecamatan kita, menjadikan dusun kita ini dusun yang aman, dusun yang damai. Tempat kita adalah tempat yang tidak mudah untuk diprovokasi berita-berita hoax atau berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya hampir setiap Jumat berkeliling di setiap desa di 13 kecamatan. Setiap subuh Jumat saya hadir di masjid-masjid di dalam kota. Silahkan sampaikan secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan. Di sini ada Pak Kapolsek, di sini ada Pak Dan Ramil, silahkan disampaikan. Mudah-mudahan dengan musyawarah, dengan mufakat silaturahmi,
kita bisa mencari solusi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan mari kita sama-sama mendengarkan mau'izatul hasanah yang dia sampaikan oleh Tuan Guru kita, Ustadz Ucai. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai kita semuanya, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala ta'ala min suratil ukhra, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhlan ghalizan lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim khams: raddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz wa idzabatud da' wa tasmimul 'atish. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu 'ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Bu? Sehat? Sehat. Ini malam luar biasa Kiai, Pak Bupati. Di mana-mana jemaah saya kalau saya ceramah itu semua manusia. Tapi malam ini ku tengok agak berbeda. Karena selain manusia yang hadir di sini ada jerapah, ada harimau. Ku tengok boboiboy pun datang. Udah masuk Islam boboiboy. Sehat ya Bu ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti semakin dekatnya kiamat itu maka Allah akan semakin menunjukkan tanda-tanda kiamat itu, Pak. Apa tanda-tanda kiamat yang paling jelas itu, Ustaz? Nanti kata Nabi, tanda kiamat yang paling jelas itu di akhir zaman. Manusia yang lebih banyak hidup di muka bumi Allah itu adalah kaum perempuan dibandingkan kaum laki-laki. Dan ku tengok malam ini
Tanda itu mulai nampak. Yang hadir emak-emak lebih banyak. Ayah-ayah yang hidup, tinggal inilah sisanya yang hidup. Makanya diletakkan di tenda sebelah sana. Tapi insya Allah ibu-ibu yang hadir ini semua adalah wanita solihah. Insya Allah para istri yang solihah, yang janda diam aja, tak usah jawab amin. Kau pula yang janda makin kuat amin. Yang penting sehat ya Bu ya. Saya malam ini pelan-pelan saja Pak Bupati Kiai ya, mohon izin, karena siogiannya saya sampai di Jambi ini semalam sore Kiai. Harusnya saya mendarat di Bungo, tapi semalam pesawat saya berangkat dari Jakarta ke Bungo batal, cancel. Maka subuh tadi baru berangkat, sampai di Jambi saya langsung ke Batanghari. Dari Batanghari pagi tadi, siang saya di Tebo. Dari Tebo baru ke Tanjung Jabung Barat. Maka pelan-pelan, capek Ustaz, capek. Menengok nenek di depan ini makin capek rasanya. Kalau pindah dulu ke belakang dulu, tak tolong. Yang sama-sama terhormati dan kemuliaan Al Ustaz. Sehat ya Nek ya. Sehat lah. Sehat Pak. Alhamdulillah. Yang terhormat dan yang termulia para alim ulama, asatis wa ustazat, para muallim wa muallimah, para masaih, para yai lan bu nyai, para abuya, para tuan-tuan guru. Mohon maaf, mohon izin Kiai, saya bukan bermaksud membelakangi. Tapi kalau saya nggak maju, nanti saya di samping Kiai Anwar Sadat, di samping Pak Bupati, nanti masyarakat tak tahu membedakan mana Ustadz, mana Bupati. Maka saya agak maju sedikit. Aku dari tadi udah diam, cuman beliau disenggol-senggol terus. Dan aku tidak akan membiarkan beliau menyenggol-nyenggol aku. Tenang aja lah. Kenyangkan dulu Pak Bupati, makan-makan kelengkeng dulu. Beliau ini kenapa Ustaz berani begitu sama Bupati saya? Beliau ini abang saya, beliau ini guru saya. Saya kemarin di Tanjung Jabung Barat diundang beliau, saya dikasih syal Kiai. Saya kalau ceramah tak pernah pakai syal. Maka syal yang dikasih beliau, aku buat baju, itulah aku pakai ceramah. Beliau ngomong, kalau tahu begitu Cai, saya buatkan baju langsung dari tungkal. Masih sempatnya ini, cepat. Kalau tidak sempat bakalnya aja pun jadilah, biar aku yang menjahitkan di sana. Sehat-sehat Kiai kami, Bupati kami, orang tua kami bersama Bu Nyai, Masya Allah, luar biasa, senantiasa mendampingi. Oh bukan, pantas kok nggak dikawani tadi. Salah aku. Bersyukur, berarti status kita bujang sama nih Pak. Kan bilang awak bujang, rupanya dia pun bujang. Tapi beliau ini orang yang dermawan. Diundangnya anak yatim, setiap beliau acara anak yatim dipanggil disantuni. Ini baru pemimpin dermawan, dikasih santunan anak yatim, walaupun bukan uang dia, tak apa-apa.
Tapi beliau mencontohkan begitulah pemimpin. Kita doakan guru kita Kiai Haji Anwar Sadat bersama guru-guru kita yang lain senantiasa diberikan Allah sehat. Diberikan Allah perlindungan dan penjagaan. Diberikan Allah kesabaran dan keikhlasan. Qabul, amin. Insya Allah. Terhormat Bapak Ateng, biasa Ateng bulat, ini panjang, salah nama bang ini. Beliau luar biasa menutup kata sambutan dengan pantun. Kalau katanya si anak dara memakai katun, membeli ketan, pantaslah Bang Ateng lancar bepantun, rupanya menengok catatan. Maksudku gini, kalau tak pandai udah jangan dipaksa gitu. Itu loh. Ya Allah, sehat-sehat Bang Ateng dan keluarga ya, luar biasa. Beliau menjamu makan saya tadi siapkannya udang Kiai. Masih banyak udang tadi. Mudah-mudahan dibungkuskan lah. Dingin Ustaz, nanti di hotel ada open, kupanaskan, tenang aja lah. Di luar biasa bersama istrinya Ibu Dewan, ya Masya Allah. Lakinya pengurus masjid, Masya Allah. Istrinya Dewan, nggak sesak napas menghadapi istri Dewan. Aku yang punya bini yang tak Dewan aja sesak napas. Tidak abang diajak paripurna tiap malam. Sehat kakak ya, semoga menjadi wakil rakyat yang amanah. Yang di ujung Ibu Kades, Masya Allah. Lakinya yang mana? Laki yang Pak Kades tadi yang terlambat tadi mana? Jangan kebiasaan terlambat lagi Pak ya. Bisa pula bupati yang menunggu kepala desa. Yang terhormat Bapak Kadis Kominfo, yang mana Pak Kadis? Masya Allah, luar biasa Pak Kadis Kominfo. Jangan Bapak edit foto kami berdua bertumbuh ya. Kau yang kupijak batang leher. Sehat Pak Kadis ya, bantu Pak Bupati. Insya Allah. Terhormat Pak Dan Ramil, Masya Allah. Sehat Pak, aman Tanjung Jambal, aman. Terhormat Pak Kapolsek, Masya Allah. Orang Solo tapi bertugas di Tanjung Jabung Barat. Di Solo kena mutasi pindah lagi. Mutasi nggak? Beliau ini orang soleh, orang bagus dan Insya Allah. Beliau tadi datang sama saya ngobrol, begitu datang nggak banyak cerita, langsung minta rokok. Ah inilah kerjaan. Jadi kurang-kurangin kayak gitu. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh pemuda, tokoh ormas yang nggak bisa kusebutkan satu persatu. Salam takjim, salam hormat, salam mulia buat antum-antum sekalian. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini malam ini mendatangkan ridha Allah, kembalinya kita membawa berkah dari Allah. Amin. Ini jam-jam siapa? Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menyambung apa yang disampaikan oleh Kiai Anwar Sadat. Kita seharusnya bergembira Bapak Ibu. Kenapa gembira? Karena maaf, hari ini kita sudah masuk di bulan kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita sudah masuk di bulan apa?
September. Ini bulan apa? Rabiul Awal. Ini bulan kelahiran baginda Nabi, Pak. Artinya di bulan ini Rasul dilahirkan, Rasul turun ke muka bumi Allah. Senang kita. Kenapa? Orang yang mencintai kita melebihi cintanya orang yang mencintai kita, dan cintanya lebih dari kita mencintai orang lain. Nih, turun ke muka bumi Allah. Betul apa ya? Ini kan ulang tahun, bulan ulang tahun Rasul. Orang kalau ulang tahun kira-kira dikasih kado nggak? Ibu, kalau suamimu ulang tahun, ibu siapkan kado nggak? Ulang tahun suamimu, kau siapkan kado tidak? Aku kalau punya bini model begini, tengah malam ku cekek batang leher. Ibu cinta nggak sama suami? Cinta nggak sama suami? Bapak cinta nggak sama istri? Cocoklah suami begini, jangan kasih kado, Bu. Memang tidak cocok. Lah orang yang kita sayang, orang yang kita cinta, maaf, ketika dia berulang tahun pasti kita akan mempersiapkan sesuatu yang spesial di hari kelahirannya. Pasti itu, Pak. Ya Allah, suami ulang tahun, ibu siapin kue. Suami pergi kerja, ibu beli tepung, beli telur, beli blueberry, letak dalam baskom, ibu mixer, letak dalam loyang, masukkan ke dalam oven, jadi bolu, bantat bolu. Tapi inilah usaha untuk apa? Memberikan sesuatu yang spesial di bulan kelahiran orang yang kita cinta. Suami pulang kerja ditunggu, sembunyi ibu di belakang pintu. Suami pulang, selamat ulang tahun ayang be. Suami terkejut, ya Allah, ada angin apa ini? Buang tabiat kau ya dek, kata laki. Ini bang, aku buat bolu untuk abang. Kenapa kau tiba-tiba buat bolu? Abang kan ulang tahun. Oh iya, diputiknya bolu itu, dimakan. Kok seret ya dek? Kurang telurnya bang. Tapi ditelan sama bapak. Senang gak kira-kira yang dikasih kejutan tuh? Senang gak suamimu kira-kira? Makanya maaf, ini yang ulang tahun baginda Nabi, yang kita peringati bulan kelahirannya baginda Nabi, maka kita umatnya yang mengaku cinta kepada Rasulullah kudu harus punya kado terbaik. Apa kadonya Ustaz? Nah nih, Nabi gak minta kado yang macam-macam. Nabi nggak minta kado yang aneh-aneh, Pak. Nabi cuma minta kita para umatnya cukup mencintainya dengan memperbanyak sholawat kepadanya. Ini kado terbaiknya. Nabi nggak minta apa-apa. Makanya kan ini bukti tanda orang cinta, bukti orang daun mudo. Apa namanya? Daun mudo. Memang jauh dari bininya daun mudo aja, Pak. Ini desa dusun mudo ini. Inilah bukti cinta kita kepada baginda Nabi. Dihadiahkan sholawat. Mana buktinya Ustaz? Ini diundang hadro, kan isinya sholawatan. Merayakan sesuatu itu ya harus dibuat sesuatu yang menyenangkan orang yang kita mau senangkan. Ini kadang kita tidak salah. Ulang tahun buat pesta, buah urak-urakan, yang diundang sonhorek. Kan lagi viral itu Pak sekarang sonhorek.
Yang balik normal, pergi normal, balik peka. Pergi telinga normal, pulang telinga peka. Diundangnya organ-organ tunggal, keyboard, DJ. Ini tangkap ini Pak Kapolsek. Tangkapi Pak Dan Ramil. Karena di mana ada DJ di situ awal mula kerusuhan ini. Keras hati kita manusia nih Pak. Kalau tidak mau mendengar sesuatu yang baik. Lagu-lagu DJ itu elok rupanya, kan nggak elok Pak. Nggak bagus itu, keras hati awak. Nggak tahu Pak tujuannya kemana. Jam 11 malam dihidupkannya lagu-lagu DJ. Sesak jantung awak dengar. Matikan lampunya dong. Hilang sorban kiai itu, layak tentu. Nauzubillah min zalik. Tapi kalau yang diundang hadron, ya Allah, salawatan kita di sini. Sallallahu ala sallallahu kita salawat, gak akan terjadi anarkis. Sekali-sekali gitu Pak, di kantor tiap Jumat buat salawatan. Benar Pak Kapolsek? Supaya tenang kita. Kalau sudah salawat dan adem Pak, kenapa harus salawat Ustaz? Ini perintah. Yang merintahkan siapa? Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Berarti kan Allah nyuruh kita, bukan sekedar perintah, tapi Allah yang duluan buat Pak. Allah yang duluan lakuin, baru Allah suruh malaikat. Kenapa Allah suruh malaikat bukan langsung kepada orang yang beriman? Karena malaikat itu makhluk yang sami'na wa atokna. Apa yang didengar itu yang dikerjakan. Lain sama orang dusun mudo. Kalau malaikat sami'na wa atokna, apa yang didengar itu yang dikerjakan. Kalau orang muda, mana yang disuruh, lain yang dikerjakan. Tapi insya Allah orang dusun muda ini tidak ya Bu ya? Enggak ya Pak ya? Dicakap orang sananya ini, orang kampungku sana. Cuman orang kampungku sana banyak merantau kemari. Nah, ini masalahnya sih. Hati-hati kita. Allah dulu salawat, baru Allah perintah malaikat. Nah Allah sama salawat sudah bikin, Allah sama malaikat sudah buat, baru kita. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Orang-orang yang beriman, solawat kau kepada Nabi dengan sebenar-benar solawat. Wasallimu supaya keselamatan, kesejahteraan kau dapatkan. Jadi kalau malam ini kita ditanya Bapak Ibu Ustaz, kira-kira Allah sama malaikat malam ini ngapainnya? Nggak ada jawaban lain kecuali satu, solawat. Allah sama malaikat malam ini solawat. Dari mana Ustaz tahu? Yang ngomong Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Yusalluna itu dalam kaidah bahasa Arab itu kan fi'il mudhari, Pak. Fi'il mudhari itu apa? Fi'il mudhari itu kata kerja yang sedang berlangsung, kata kerja yang sedang berjalan, perbuatan yang sedang berlangsung. Macam aku ini, aku sekarang sedang ngapain? Berdiri. Ya aku sekarang ngapain? Sama.
Kan sedang berlangsung Pak Yai. Ini Allah sama malaikat yusalluna, sedang berlangsung sholawat itu. Pertanyaannya sampai kapan Ustaz? Sampai kiamat. Kenapa sampai kiamat Allah dan para malaikat sholawat? Karena kemurnian Al-Quran dijaga Allah sampai kiamat. Karena yang ngomong Quran, maka Quran berlaku sampai hari kiamat nanti Bapak Ibu. Maka kalau Allah sama malaikat aja mau sholawat, kalau orang dusun doni tak mau sholawat, berarti kan sombong. Orang yang sombong itu bukan orang kaya yang nggak mau berbagi. Orang yang sombong itu bukan maaf, orang yang berharta tapi nggak mau sedekah, nggak mau infak, tidak. Orang yang sombong itu dua. Siapa orang yang sombong? Satu, orang yang apabila disebut nama Rasulullah dia tak mau menjawab dengan sholawat. Ini orang sombong Pak. Apa yang perlu kita sombongkan rupanya? Oh semua titipan kok. Ini satu orang yang sombong, orang yang nggak mau sholawat. Yang kedua, siapa orang yang sombong itu? Orang yang nggak mau berdoa sama Allah, orang yang nggak mau minta sama Allah. Ini orang yang sombong Bapak Ibu. Makanya kalau kita nggak mau sholawat berarti kita sombong, kita nggak butuh Nabi. Padahal Nabi mencintai kita jauh, cintanya lebih besar dibandingkan dengan orang yang melahirkan atau pasangan kita. Maka jangan heran Bapak Ibu, tidak ada satupun pasangan yang cemburu ketika pasangannya jatuh cinta dengan sosok Muhammad Pak. Enggak. Bapak ngomong sama istri, "Oh Dek, ya Bang, cinta kali aku sama Muhammad itu Dek." "Iya Bang." Apa kata istrimu? "Aku pun cinta kali sama Muhammad itu Bang." "Iya memang Dek, cinta betul kita kan Dek." Tuh kalau biniku bercakap begitu, kalau biniku lain lagi bercakap. Kalau biniku yang bercakap, "Oh Pak, cinta kali aku Pak sama Muhammad." "Oh, aku tanya dulu Muhammad yang mana," kan gitu. Kalau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nggak masalah, takutku Muhammad Ateng, nah ini kan masalah. Ini yang jadi masalah, maka tanya dulu Muhammad yang mana. Kamu ya? Nabi itu mikirin kita kok. Jauh sebelum kita lahir, maka wajar kita cinta sama Nabi, jadikan Nabi sebagai teladan dalam kehidupan kita. Tidak ada sosok idola yang patut kita idolakan kecuali baginda. Mana rupanya bukti cinta Nabi kepada kita Ustaz? Tengok dulu sebelum Rasul wafat, Rasul sakit. Rasul itu kan sakit seumur hidup 2 kali Bang. Rasul sakit, wafat Rasul umur 63. Kiai Anwar sekarang usia berapa? Enggak, aku mau tahu udah mulai mendekati apa gimana kan gitu. Benar Bang ya. Durhaka betul aku sama Kiai Anwar ini, ya betul ya Allah. Tapi semana lah. Beliau suka guyon, saya suka guyon, tak bisa dihindarkan. Tuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seumur hidup sakit cuma 2 kali Bang. Kenapa? Nabi pola hidupnya sehat, maka umat Nabi kudu harus sehat. Kenapa Nabi sehat? Nabi punya kebiasaan Bang. Apa kebiasaan Nabi Ustaz? Nabi itu kalau mandi pagi, bukan pas Jumat pagi aja, tiap pagi mandi pagi. Kalau ibu kan lain, mandi pagi setiap Jumat pagi aja. Belanja ke pasar, apa kata kawan-kawan, "Cie, basah nih." Kadang-kadang mak-mak begitu, lancip betul mulutku. Loh, jangankan kalian sama kalian, aku pun kalau ke pasar, di sini bilangnya apa sih? Pasar pekan atau pajak? Aku pun Pak, aku rajin ke pasar Pak Bupati. Benar Bang Ateng. Di sini aja aku ceramah. Kalau di rumah ke pasar juga aku. Kadang ke pasar tuh belanja Pak. Dikasih list daftar belanjaan sama istriku. Ustaz takut ya sama istri? Bukan takut. Itulah memang tugas suami itu Pak. Jangan mentang-mentang awak bupati terus awak tak mau belanja ke pasar.
Jangan mentang-mentang awak kapolsek, awak dan ramil, awak kepala dinas, awak kepala desa, terus awak tak mau belanja ke pasar. Jangan. Aku belanja ke pasar, Pak. Tidak lepas aku dari gosip-gosip mak-mak. Belilah cabai seperempat ya Bu. Apa kata mak-mak? Tengok Ustaz Ucai. Pikirnya nggak dengar aku. Takut sama bini. Kalau ceramah ngeri sok hebat, tapi di rumah macam ayam sayur. Sampai rumah aku banting belanjaan itu. Cukup sekali aku belanja ke pasar ini. Kenapa gitu Pak? Kata biniku. Panas kupingku dengan cerita tetangga. Apa katanya? Ustaz Ucai macam ayam sayur. Di luar ceramah sok paten, di rumah cukup aku bilang. Kok bisa bahas pasar kali ini? Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, saya di sini mewakili dari segenap panitia. Nabi itu sakit seumur hidup 2 kali. Kenapa Ustaz? Nabi itu pola hidupnya sehat, pola hidup beliau mandi dia pagi. Ustaz, mandi pagi ini dingin Ustaz. Niku kasih amalan supaya mandi pagi itu Pak jadi obat. Sebelum awak mandi itu awak baca Al-Quraish. Mengajarkan saya Abuya Sofyan Ja'far Pak. Kenapa Al-Quraish? Karena mengambil hikmah dari kehidupan orang-orang Quraisy, Pak. Orang-orang Quraisy itu orangnya kuat-kuat. Berdagang, berjalan berbulan-bulan, hebat, Pak. Maka hikmah dari surah Al-Quraish itu masuk, jangan kau baca dalam kamar mandi. Nak ke kamar mandi itu. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayb. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Insyaallah air yang dingin itu akan menjadi dingin. Mana ada air dingin dibaca Al-Quraish jadi hangat? Tapi itu jadi penawar Pak, jadi obat. Mandi. Maka Nabi seumur hidup sakit cuma 2 kali. Pertama, Nabi sakit karena kena sihir. Yang kedua, Nabi sakit demam menjelang sakaratul maut. Maka hari ini awak yang demam-demam agak hati-hati lah. Dan Nabi wafat, sebelum wafat itu beliau demam. Sudah, ketika beliau demam, beliau sudah terasa bahwasanya malaikat Jibril dan Israel akan datang mencabut nyawanya. Ya Allah. Nabi ngomong sama Ali. Ali kenal kan? Ali orang tungkal. Ali orang tungkal. Ali itu siapa Nabi? Menantu Pak. Dia panggil Ali. Ali, kemari Ali. Ya Rasulullah. Ali, tolong kau panggilkan putriku Fatimah. Baik ya Rasul. Aku pesan kepadamu Ali, tolong sampaikan kepada Fatimah. Nanti dia datang kemari, suruh pakai pakaian terbaik, suruh pakai pakaian dia yang paling cantik, yang paling elok. Oke. Ali pulang, dipanggilnya Fatimah. Fatimah istriku. Ya Bang Ali, Rasul memanggilmu Fatimah. Ada apa gerangan? Rasul sakit. Oh iya. Rasul pesan kepadamu wahai istriku Fatimah. Apa itu pesannya Bang Ali? Kau disuruh untuk memakai pakaian terbaikmu, pakaianmu yang paling cantik, pakaianmu yang paling mewah. Baik Bang Ali. Orang udah rame Pak di rumah Rasul.
Fatimah datang. Begitu Fatimah datang, semua orang yang hadir pada melihat Fatimah. Menangis orang-orang itu nengok Fatimah. Kenapa Ustaz mereka menangis melihat Fatimah? Maaf, Fatimah putri kesayangan Rasulullah. Rasul itu kepala negara, Rasul itu kepala pemerintahan, Rasul itu presiden, Rasul itu juru dakwah. Tapi maaf, kehidupannya sederhana. Mengajarkan kepada kita hidup ini, Pak, sesuai kemampuan aja. Gak usah awak banyak gaya. Kepala desa nyawa, tapi gaya awak jangan macam camat. Contoh, ini mengajarkan kesederhanaan. Kenapa menangis? Menangis orang-orang melihat Fatimah. Ini anak presiden, ini anak juru dakwah, ini putri kesayangan Rasulullah. Tapi begitu datang, pakaian tercantiknya tidak lebih tempelannya ada 9 di baju Fatimah. Ibu kira-kira datang ke rumah orang pakai baju bertambal-tambal, mau nggak? Mau nggak? Cuma sok patennya kalau jadi manusia. Jijik kalian tuh nengok. Banyak kali gayanya. Awak jangan sok paten lah, biasa aja baju awak. Nggak usah awak terlalu glamor kali dalam, sederhana aja. Tengok Pak Bupati, pertama jumpa bajunya ini jumpa ini lagi, ini tak ganti-ganti. Pemimpin awak mengajarkan kesederhanaan. Pak Kapolsek Padang Ramil, tengok di kantor bajunya ini, di luar ini, maulid ini aja begitu. Ya Allah. Ibu, sederhana. Kenapa? Fatimah ngajarin sama kita. Karena yang dipandang itu bukan penampilan toh. Sehebat-hebatnya penampilan kita hari ini, maaf kalau hati kita busuk, nggak dipandang Allah. Betul apa ya? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak mandang rupamu, Allah tidak nengok penampilanmu, Allah tidak nengok lekuk tubuhmu, Allah tidak nengok casingmu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dipandang Allah hati sama perbuatanmu. Biasa aja kita. Aku aja biasa aja. Hari ini siapa yang nggak kenal Ucai? Gitulah kira-kira Pak. Di bandara memasker awak, jangan sampai orang tahu siapa awak. Kalau tahu sibuk ngajak berfoto. Sederhana aja tuh. Suruh ngirim foto pelayan pun sederhana aja tuh. Dan macam Bang Aken yang ustadznya daripada aku kan. Biasa aja kok, gini aja kok. Slow aja. Kenapa nggak dipandang Allah yang begitu-gitu tuh? Nanti tengok Allah hati sama perbuatan awak nih Pak. 3 pun balok awak Pak Kapolsek, 3 balok kau, 3. Tapi kalau hati awak tak elok, nggak guna tuh Pak. Elokkan aja hati. Dengar Pak. Oh aku kenapa Ustaz berani? Bang Aten yang bilang itu adikku Kapolsek itu Pak Ustaz. Gas saja nanti, oke. Adik kalau mau marah sama beliau jangan sama saya. Aku ada backing maka aku berani. Ya saja kita, nggak usah kita awak ini terlalu bergaya. Jangan awan hidup ini besar pasak daripada tiang Pak. Sehingga dipaksakan. Supaya kita dibilang orang hebat, memaksakan, kadang-kadang suka menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Lahir dipinjam koperasi yang haram, yang ada riba-riba itu. Koperasi apa? Mekar. Apa namanya di sini?
Apa namanya di sini, Bu? Yang apa? Yang naik motor tuh, dia datang ke rumah-rumah tuh. Yang kalau dia datang dari pintu depan, ibu lari dari pintu belakang. Ditunggu di pintu belakang, ibu lari dari pintu depan. Ditunggu di pintu depan, ditunggu di pintu belakang. Ibu dalam rumah tak berani keluar, pura-pura mati, Bu. Boleh itu haram. Mampus kau kan. Tak peduli aku kok, yang penting aku sampaikan benar, Pak. Jadi kok begitu gaya cakap Ustaz, aku orang Medan, muka belakang sama. Gak ada yang bisa ditutup-tutupi. Sur ayo ikut, gak sur tes, main pun jadi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang benar takkan salah, yang salah sampai mampus takkan pernah benar. Haram itu. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi awak Bu, jangan awak ikut-ikut begitu. Setengah mampus laki kau. Memanen sawit orang, siang memanen sawit orang, malam meninja sawit orang lagi. Gara-gara apa tuh tadi Pak, memaksakan sesuatu di luar daripada kemampuan. Ngapain? Biasa aja. Tuh Fatimah tuh mengajarkan kesederhanaan yang luar biasa. Kalaupun hari ini kita punya jabatan, biasa aja, nggak usah sombong-sombong kali. Hebat-hebatnya bupati 2 periode kok. Bebernya. Hebat-hebatnya maaf, Kapolsek dan Ramil ada masa pensiunnya kok. Bahkan di Suminfo, hebat-hebatnya Kadis ada psikonon jobnya kok. Maka baik-baik sama Pak Bupati, jangan banyak tingkah. Mohon nanti. Apalagi yang mau awak sombongkan Pak? Semua ada masa aktifnya, biasa aja. Jabatan titipan, popularitas titipan. Bukan itu tolak ukurnya. Mulia pun kita di mata manusia, tapi kalau kata Allah tidak, mau ngomong apa kita? Betul apa ya Pak? Benar apa ya? Ya sudah. Maka contoh kesederhanaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah Bu, Khadijah. Khadijah itu kan istri Rasul ya Pak ya. Maaf. Orang kaya Pak, sepertiga tanah Arab itu punya Khadijah. Begitu wafat, maaf, kain kapan pun nggak terbeli Pak. Dia ngomong sama Fatimah, Pak, tolong sampaikan kepada ayahku Rasulullah, tolong mintakan mintakan sorban dia sebiji aja. Untuk apa wahai emakku Khadijah? Untuk nanti jadi kain kafanku kalau aku wafat. Orang kaya Pak, beli kain kafan nggak bisa. Oh, Jibril nangis mendengar ini. Jibril lapor sama Allah, "Cemana ini ya Allah? Istri kekasihmu Muhammad nggak punya kain kafan nanti untuk wafat." Diambilkan Allah dari sorga. Itulah hebatnya itu, sederhana Rasul itu. Maka Rasul wafat nggak ninggalkan apa-apa. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasul. Yang ditinggalkan Rasul cuma 2 kok. Al-Qur'an sama sunnah-sunnahnya, selesai. Kalau berpegang teguh kita sama yang 2 ini, selamat kita setelah Rasul meninggal. Yang buat kita nggak selamat kan ketika kita keluar dari 2 pusaka yang ditinggalkan Rasul ini. Tuh. Wah, Fatimah datang. Begitu Fatimah datang baru duduk, dari luar ada yang ngetok pintu Bang. Banyak berkeliling Bapak Bupati kita hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Bupati kita. Fatimah cepat membukakan pintu orang yang mengetuk pintu rumah Nabi. Ditanya, siapa ya? Kami mau bertamu kepada Rasulullah.
Apa kata Fatimah? Maaf ya Pak, rupanya ada 2 orang laki-laki yang datang. Maaf Pak, Rasul lagi nggak nerima tamu, Rasul sedang sakit. Rasul dari dalam ngomong, Fatimah suruh masuk 2 orang laki-laki yang bertamu itu. Tapi kau sedang sakit ya Rasul. Kau tahu Fatimah, yang datang itulah Jibril sama Israel yang mau melaksanakan tugasnya mencabut nyawaku. Itu Allah yang suruh. Ya Allah. Gemetar Fatimah, gemetar orang-orang yang mendengar kabar ini Pak. Sedih mendengar kabar ini. Makanya hati-hati Bu. Kalau bapak lagi kerja di rumah ada yang ngetok pintu, laki-laki 2 orang. Tanya kau siapa? Takutnya malaikat Israel sama Jibril yang nyamar mau mencekekkan lehermu. Rasul masuk, Jibril sama Israel duduk mereka. Jibril sedikit pun tak memandang Rasulullah. Gak berani Jibril memandang Rasulullah, gak sanggup. Rasul ngomong sama Fatimah, Fatimah kemarin nak dibisikkannya telinga Fatimah oleh Rasulullah yang sebelah kanan, menandakan ada kabar baik untuk Fatimah. Apa kata Rasulullah? Fatimah, nanti ini waktunya sudah datang wahai Fatimah. Aku akan pergi meninggalkanmu dan meninggalkan seluruh umatku Fatimah. Nanti Fatimah, setelah 3 bulan aku meninggal Fatimah, kau akan menyusul aku Fatimah. Fatimah yang tadi menangis Pak, ketawa tersenyum. Kenapa? Senang. Karena 3 bulan dia akan menyusul Rasul berkumpul di surga. Ibu, kalau suamimu sakaratul maut, terus suamimu ngomong, Mama, setelah aku meninggal Mama, 3 bulan lagi kau akan menyusul aku Mama. Gimana kira-kira perasaanmu? Senang atau takut? Mau atau enggak? Kira pengkhianatan itu Pak. Kira yang dikatakan musuh dalam selimut itu. Kalau Fatimah tuh Pak, begitu dikabarkan 3 bulan lagi kau nanti akan menyusulku, Fatimah tuh senang. Kenapa? Akan berkumpul lagi di surga sama Rasulullah. Yang pertama. Yang kedua, apa bisikannya di telinga kanan Fatimah? Fatimah, nanti Fatimah orang yang masuk surga. Oh sibuk aja pada ditanya. Nanti Fatimah, setelah aku yang masuk surga duluan, orang pertama setelah aku yang masuk surga itu perempuan. Kaulah orangnya Fatimah. Gua makin senang Fatimah. Tapi Fatimah, kemarikan telinga kirimu. Apa itu ya Rasulullah? Nanti manusia yang paling banyak masuk neraka itu pun dari golongan wanita. Kalianlah. Kalau ini udah jelas di surga, ini orang-orang yang bebas siksa kubur ya. Karena di dunia udah habis siksa semuanya. Kalau bapak merokok tuh nasab tuh udah takut di kelasnya bulan-bulan. Jibril sama Israel laksanain tugas Pak. Tapi Jibril sedikit pun gak mau nengok wajah Rasulullah. Kenapa? Rasul nanya, Jibril, kau biasanya kan yang selalu ketemu sama aku.
Kau yang selalu menemani aku kemana-mana, Jibril. Tapi kenapa Jibril, begitu aku sakit, aku mau mati, aku mau meninggalkan umatku, kenapa sedikit pun kau tak memandang aku? Kau jijik ya nengok aku sakit. Kau jijik ya menengok aku terhina seperti ini. Apa kata Jibril? Demi Allah ya Rasulullah, sedikit pun aku nggak benci, nggak jijik melihatmu ya Rasulullah. Jadi kenapa kau nggak nengok aku? Dari tadi buang muka aja kau ku tengok. Aku cuma nggak sanggup memandang kekasih Allah dicabut nyawanya. Aku nggak sanggup, maka ku palingkan wajahku kepadamu. Aku nggak sanggup menengok engkau menahan rasa sakit ya Rasulullah. Oh gitu, iya. Ya sudah, kalau gitu Israel, laksanakan perintah Allah kepadamu untuk mencabut ruhku. Oke, siap. Tapi Allah pesan sama Israel. Apa pesannya Allah? Israel, kalau kau cabut nyawa kekasihku Muhammad, ingat, jangan pernah kau cabut kuat-kuat. Cabutlah nyawa kekasihku Muhammad seperti engkau mencabut benang di dalam tepung. Jangan sampai tepung itu berantakan. Berarti pelan-pelan betul Israel itu mencabut ruh Rasulullah. Oke, nanti kalau misalnya sakit ngomong ya. Oke. Lah sedapnya jadi kekasih Allah. Ditanya, sakit, diulur lagi balik. Sakit, diulur lagi balik. Coba nyawa orang dusun mudo, di mana ada cakap-cakap begitu? Main sontal aja, main pari aja lah. Bang, selema. Kata Nabi nanti Pak, ada orang yang payah mati ketika dia sakratul maut, Pak Kadis. Ada orang yang payah matinya, ada. Siapa dia Ustaz? Dengar Bang Ateng. Orang yang payah mati nanti kata Nabi, yughargir malam yughargir, digorgoroh nafasnya, berbolak-balik nafasnya, payah dia mati. Payah dia mati Pak, waktu sakratul maut itu. Nah, kita nih kalau tinggal di dusun, kita nih kalau tinggal di desa, aku pun tinggal di desa Pak. Jadi kalau kita di desa nih, di kampung nih, di dusun nih, kalau menengok orang payah mati, pasti pikiran kita satu, ini punya susuk kawan ini. Aduh perewangan dia nih. Betul. Maka cepat-cepat lawak mencari daun kelor itu Pak dan Rami. Diambil daun kelor, dipukulkan daun kelor itu ke badan orang yang sakratul maut itu. Supaya apa? Gugur susuknya, cepat dia mati. Diambil daun kelor, dipukul, Pak mati. Dipukul lagi, Pak mati. Dipukul lagi, Pak mati lagi. Palak kawan ini pakai daun kelor tak mempan, diambilnya daun pintu, dihantamkannya, mati lagi. Wangankan yang sakratul maut, yang sehat dihantam daun pintu pun mati Ustaz. Siapa dia Ustaz? Satu, orang yang durhaka kepada oma ayah deh. Hebatnya kita hari ini kalau nggak ada doa sama ayah, demi Allah nggak jadi orang hebat kita Pak. Pak Ateng hari ini hebat, bisa bangun masjid, punya bini anggota dewan, punya rumah sendirian, kanan kiri sawit, kawannya makhluk halus. Kalau nggak ada doa emak dan ayah, takkan Pak Ateng menjadi orang sukses. Pak Bupati takkan menjadi bupati kalau tak ada doa emak ayah. Pak Camat, mana Pak Camat itu? Takkan menjadi camat kaumat kalau tak jadi, kalau tak ada doa emak ayah. Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, kalau tak ada doa emak ayah, takkan jadi pejabat. Pak Kadis, kau bisa besar seperti ini. Kalau tak ada emak ayah, tak bisa kau sebesar ini Pak.
Ustadz Ucai hari ini bisa keliling kemana-mana. Indonesia sudah habis dikelilingi, luar negeri ada beberapa negara. September nanti Pak Haji, Pak Kiai, minggu ketiga saya tur 3 negara safari maulid. Jepang, Hong Kong, Taiwan. Kalau ada yang undang. Kan kalau ada yang undang, nggak ngapain aku ke sana. Kalau nggak ada doa sama ayahku, takkan aku bisa sanggup bertegak di sini, Bapak Ibu. Betul? Maka kita hari ini yang berhasil, jangan awak sampai durhaka kepada ayah awak. Mati awak payah. Bayangkan ibu tuh mengandung, melahirkan 9 bulan 10 hari kau melahirkan. Mengandung 9 bulan. Salah lagi. Ada orang melahirkan 9 bulan 10 hari. Mengandung 9 bulan 10 hari, setengah mati bawa perut besar tuh. Berat perut besar tuh. Berat nggak, Bu? Pak Kadis, berat kan, Pak? Duduk beselo payah. Sesak awak perut besar tuh. Mengandung tuh sesak. Duduk sesak, tidur miring kanan kiri sesak, tidur telentang macam kura-kura. Tidur telungkup, macam takut pecah. Serba salah kita, Pak. Betul nggak? Muntah. Kenapa muntah? Mengidam. Kalau ada yang dimuntahkan sedap sedikit, ini tak ada yang dimuntahkan. Kering muntah. Cium bau tak sedap. Makan tak enak. Tengok muka laki. Tengok muka laki dia pun muntah nih. Melahirkan bekuyak perut tuh, yang normal nyawa taruhannya. Coba kita laki-laki, Pak, ketika mereka melahirkan cuman bisa bercakap, "Mama, kau pasti kuat, Mama. Kau wanita hebat, yang sabar ya, sabar, gara-gara kau ini semuanya." Itu pun salah dia. Udah melahirkan, udah selesai belum tugas emak nih? Ngapain? Nyusukan. 2 tahun nyusukan, Pak. Padang air susu itu tak keluar, disedot pakai alat supaya keluar. Nggak keluar, ayahnya suruh nyedot, habis sekali sudah. Tamak betul ayahnya. Tak bisa awak bayar setetes darah, setetes keringat mak ayah awak ketika melahirkan dan membesarkan awak. Maka jangan awak durhaka. Yang kedua, Bang Ateng, siapa orang yang payah mati? Dia orang yang zolim kepada guru, zolim kepada ulama, zolim kepada ustaz. Ada orang zolim sama ustaz? Ada, malam ini pun ada orang. Siapa ustaz? Ustaz ceramah, dia merokok, payah matinya itu, Pak. Ya. Ustaz suruh ceramah tegak, dia duduk semua, itu payah matinya, Pak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu dicabut ruhnya oleh Israel. Sakit ya Rasulullah? Tidak. Sakit ya Rasulullah? Tidak. Sakit ya Rasulullah? Sakit Israel. Demi Allah sakit. Dilepaskan sama Israel. Ketika sakit dicabut nyawanya, Rasul berdoa kepada Allah, "Duhai Allah,
Kalau beginilah sakitnya sakaratul maut, aku minta kepadamu ya Allah, jangan sampai umatku merasakan sakitnya sakaratul maut. Jangan sampai orang dusun Mudoni merasakan sakitnya sakaratul maut. Apa jawab Allah? Tak bisa, orang dusun Mudo itu bandal. Enak kali lah nanti orang itu. Jadi cemana ya Allah? Begini kekasihku Muhammad, separuh rasa sakit sakaratul maut kau yang menanggung, separuhnya tetap umatmu yang menanggungkan. Deal. Maka sakit sakaratul maut itu Bapak ini, separuhnya sudah ditanggung Rasul, tinggal kita lagi separuhnya menanggungkan. Kita yang hidup ini semua akan merasakan sakaratul maut. Allah tak pandang siapa kita, kita pasti akan merasakan. Hati-hati. Tapi hebatnya Rasul apa? Di saat sakit sakaratul maut itu datang, Rasul tidak egois, Rasul tetap ingat kepada kita, padahal kita waktu itu belum lahir Bapak Ibu. Itulah cintanya Nabi sama kita. Makanya kalau kita cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di bulan kelahiran baginda Nabi ini, Nabi gak minta banyak, Nabi cuma minta kita perbanyak sholawat kepadanya. Sholawat. Salah satunya tadi sholawat Jibril, Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ini amalkan Bapak Ibu. Yang mengijazahkan kepada saya Kiai Haji Raden Ahmad Afandi Al-Banjarnegara. Beliau mengijazahkan kepada saya, Cai, tolong kau sampaikan kalau kau ceramah, sampaikan kepada jemaah. Ini fadilahnya apa Ustaz? Urusan kita dipermudah Allah Pak, rezeki kita dilapangkan Allah, masalah kita dikasih solusi sama Allah. Ini sholawat Jibril nih. Berapa banyak Kiai? 314 kali. Berapa Bu? 314 Pak. Waktunya kapan Ustaz? Kalau nggak habis subuh, habis asar, diamalkan. Pilih salah satu Pak. Salah satu dipilih, habis subuh atau habis 314, nggak banyak itu. Dan nggak lama, paling lama 20 menit. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 1, Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 2. Begitulah sampai 314. Jangan lebih dan jangan kurang. Biar pas kemana caranya? Kau beli kalkulator zikir 5.000 peraknya harganya. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 1, Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 2. Dan membacanya tidak harus duduk di tempat. Ibu habis sholat subuh zikiran, habis zikiran ibu baca doa. Habis sholat ibu habis baca doa, habis zikiran ibu masak. Sambil masak itulah sholawat. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad Sallallahu. Bapak sambil mengasah dodos nak panen sawit, Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, supaya apa? Berkah. Ini diamalkan. Bacanya begitu supaya cepat siap. Jangan ibu sambil menyanyi, apalagi sambil menangis. Nah, itu buat lama tuh. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Lah kita pergi kerja, mana sarapanku? Sallallahu ala Muhammad
Nanti aku yang disalahkan laki. Ustaz Gino tuh kenapa kau ikuti, kata laki. Maka hari ini awak bukti cinta kita kepada baginda Nabi. Mari perbanyak salawat di bulan Rabiul Awal, di bulan kelahiran baginda Nabi ini. Ingat, Allah dan malaikat saja bersolawat, apalagi kita umatnya yang tak pernah bertatap muka dengan Rasulullah, yang tak pernah bercakap dengan Rasulullah, yang tak pernah duduk dengan Rasulullah. Kita ini umat terbaik. Kuntum khairu ummah, kita umat terbaik. Maka perbanyaklah solawat sebagai bukti cinta kita kepada Nabi, sebagai kado terbaik kita kepada Rasulullah. Solawat apa tadi, Bu? Berapa banyak, Pak? Kapan waktunya? Insya Allah jadi amalan ya. Satu. Yang kedua, jam berapa ini? Jam 11 lewat. Aku tadi ceramah jam berapa? Jam 10. 10 aku ceramah sudah jam 11. 1 jam 10 menit sudah. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Yang kedua begini, Nabi ini mencerminkan sosok yang lembut, Pak. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalizan lam faddu min haulik. Kata Allah, Muhammad, kau kujadikan pemimpin. Tolong lembutkan hatimu Muhammad, walau kunta fadzan ghalizan lam faddu min haulik. Kalau keras hatimu, kalau kau diktator, kalau kau egois, kau mau menang sendiri, yang ada kau dibenci orang. Orang nggak suka nengok kau. Kalau orang udah nggak suka nengok kau, yang ada kerusuhan yang terjadi. Ini cerminan negeri kita, Pak. Kalau mau kerusuhan dan pertikaian ini dijauhkan dari negeri kita, tolong kelembutan dan cinta kasih itu jangan pilih kasih di antara kita. Nabi mengajarkan sama kita, keadilan itu harus tegak lurus, tidak runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Ini yang membuat kita hari ini recok, Pak. Kita sama kita kadang berantem, kita sama kita kadang berkelahi. 80 tahun sudah merdeka. Harusnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan harus dijaga. Harusnya, Pak. Tapi hari ini maaf, fenomena yang luar biasa terjadi di negeri kita. Benar apa enggak? Maka dari hal ini kita belajar. Rasul mengajarkan kelembutan, bersikap awak lembut supaya yang zolim-zolim tuh, yang mungkar-mungkar tuh elok. Mana buktinya, Ustaz? Nabi Pak, dulu di pasar tuh, zaman Nabi udah ada pasar. Dulu kalau di pasar itu ada orang tua yang buta matanya. Setiap hari Rasulullah itu tidak pernah absen menyuapi orang tua yang buta ini dengan sepotong roti, Pak. Didatanginya orang buta ini. Pertanyaannya, orang tua ini siapa, Ustaz? Orang tua ini, orang buta nih, yang mengemis nih, yang minta-minta ini maaf, bukan orang Islam, non-Islam, Pak. Tapi tengok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap lembut kepadanya. Setiap hari Nabi menyuapinya dengan sepotong roti. Diputiknya roti itu, sebelum diputik, dilembutkannya dulu di mulut Rasulullah. Kalau bahasa sini apa namanya? Dia apa, Pak? Dikulum. Jangan dikulum, lain nanti ceritanya. Dilembutkan, dimamah. Kalau dikunyah nanti ditelan. Dia pun mama. Pokoknya dilembutkan lah, Pak. Dilembutkan dulu, baru disuapkan ke mulut orang buta ini, supaya yang disuapkan ini tidak lagi mengunyah, langsung menelan terus. Gitu, Bu, nyuapi orang. Ibu nanti nyuapin bapak gitu dulu. Nabi nyuapin orang buta, Pak, padahal bukan orang Islam. Dilembutkan dulu di mulutnya, baru disuapkan ke mulut orang buta ini. Apa kata orang yang buta ini? Kau anak muda yang baik, tiap hari kau nyuapin aku, kau nggak pernah absen
memberikan aku sarapan roti. Hati-hati kau ya, kau jangan sampai ketemu Muhammad. Muhammad tuh sesat, Muhammad tuh gila, Muhammad tuh penyihir, Muhammad itu ahli sihir. Jangan kau sampai jumpa sama dia. Muhammad tuh sesat. Dia tak tahu kalau yang nyuapin dia itu Muhammad. Kalau Bang Ateng di posisi Rasulullah, apa yang Bang Ateng buat sama orang tua buta? Kalau sabar nggak mungkin Bang, berat. Kalau sabar nggak mungkin, dari gaya duduk aja nggak yakin lagi. Abang apa kan orang tua itu? Kalau aku terus terang, aku cekek dan langsung. Tapi Rasul tidak berbuat demikian Bang. Yang emosi siapa? Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Kurang ajar kali dia. Udah aku kipas aja orangnya. Udah gak tahan kali, udah gemetar kali aku nengok dia Rasul. Apa kata Rasulullah? Tenang kau Abu Bakar. Wajar dia ngomong kayak begitu, karena dia nggak bisa menengok, mata dia buta. Maka wajar dia memaki-maki aku. Nggak usah kau emosi. Maka orang kadang memaki-maki kita, menjelek-jelekkan kita Pak, jangan awak langsung emosi. Bisa jadi dia nggak tahu tentang siapa kita. Nyambung? Gitu loh Pak. Ya udah biasa aja Pak. Bener Pak. Ini karena dia nggak tahu, makanya dia maki-maki aku. Kalau dia tahu yang menyuapi aku, takkan mungkin dia berani macam itu. Kan begitu Pak. Kali ini kan kita ikut-ikutan menjelek-jelekkan orang karena dengar kabar dari orang. Kata si Polan kau begini, kata si Polan kau begini. Terakhir awak terikut. Itu yang buat rusuh tuh. Inilah yang dimaksud Pak Bupati tadi. Jangan awak ngikut-ngikut. Kalau bisa Tanjung Jabung Barat ini aman, damai, tentang bekas Sentosa. Kan itu yang kita minta Bapak Ibu. Insya wah, akhirnya sampai Rasul wafat kebiasaan ini dilakukan oleh Rasulullah. Setelah Rasul wafat dilanjutkan sama Abu Bakar. Cuman Abu Bakar gayanya agak beda sedikit. Di putihnya roti itu langsung disuapkan. Buka mulut kau. Mana kau? Katanya. Apa kata orang tua yang buta? Kau bukan orang yang biasa menyuapkan aku. Siapa kau? Kau yang Muhammad itu. Apa kata Abu Bakar? Orang tua yang buta, kau tahu yang menyuapkan kau selama ini dengan penuh kelembutan, itulah Muhammad yang selama ini kau jelek-jelekkan. Oh iya, iyalah. Jadi kau siapa? Aku sahabatnya Abu Bakar. Muhammad yang kau jelek-jelekkan, yang menyuapkan kau selama ini, orangnya sudah wafat. Kalau enggak karena Rasulullah, udah ku cekek batang lehernya. Udah lama kan, udah sur kan aku nengok kau dari lama ya. Inilah saatnya kalau aku mau. Tapi aku nggak akan lakukan itu. Kenapa? Aku menjaga Rasulullah. Aku menjaga amanah Rasulullah. Maka aku teruskan ini. Apa yang dilakukan orang buta itu Pak? Menangis Pak. Jadi selama ini yang ku jelek-jelekkan, yang berbuat baik sama aku, iya. Ya Allah, nyesel dia Pak. Akhirnya apa yang keluar dari lisannya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasul. Artinya apa? Nabi mengajarkan kepada kita kelembutan, cinta kasih dan kepedulian kepada sesama tanpa memandang pilih kasih. Itulah yang mampu menjaga nilai-nilai ukhuwah di negeri kita Indonesia tercintai. Khususnya di Dusun Mudo yang hari ini kita sama-sama merayakan peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan awak keras, biasa saja. Ajak diskusi supaya apa? Anarkis dan kerusuhan tidak terjadi. Insya Allah dengan kelembutan maka kekerasan akan lembut. Tapi dia zolim sama kita Ustaz, ya biar aja. Nanti nggak pernah menyuruh kita membalas kejahatan dengan kejahatan selagi kejahatan itu berdasarkan nafsunya, bukan karena perintah Allah. Tapi kalau karena perintah Allah, ya gas lah Pak. Ya benar Pak.
Tapi kalau karena nafsunya dia menzolimi kita, biar aja. Itu tandanya Allah ingin memuliakan kita. Tanda orang yang mulia itu apa? Satu, tanda orang yang mulia, jangan pernah kau ingat-ingat apa yang kau berikan kepada orang, tapi ingatlah apa yang orang berikan kepadamu. Selesai. Kalau awak ingat-ingat apa yang udah awak kasih sama orang, jadinya sombong. Nah ya, kalau nggak karena aku bawanya, nggak siapa-siapa kau. Sombong jadinya. Tapi kalau yang awak ingat apa yang orang kasih sama awak, inilah nanti yang jadi manusia yang tahu balas budi. Kedua, bagaimana tanda orang yang mulia itu? Tanda orang yang mulia yang kedua, jangan kau ingat-ingat jahatnya orang kepadamu, tapi ingatlah jahatmu kepada orang. Kalau kita ingat-ingat kejahatan orang sama kita, jadinya dendam. Tapi ingat-ingatlah jahatnya kita sama orang. Supaya apa? Kita hati-hati dalam hidup ini. Jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Itu maksudnya. Maka hari ini jangan ada yang namanya dendam di antara kita. Untuk menjaga ukhuwah, nilai-nilai persatuan dan kesatuan, Nabi sudah mengajarkan dengan kelembutan. Insya Allah. Kalau sudah begini, mudah-mudahan ukhuwah di antara kita akan tetap terjaga dan terpelihara adanya. Amin. Amin. Kita mendoakan supaya negeri kita cepat pulih. Negeri kita tetap baik-baik saja. Amin. Aman, damai, sentosa, maju terutama dan sejahtera rakyat. Atas kehadirannya Bapak Bupati kita yang ya, Pak ya. Udah ya. Udahlah ya, minta tolonglah. Udahlah ya, tolong. Insya Allah nanti saya kembali lagi kalau diundang ya. Mau ibu saya ke Tanjung Jabung Barat? Betul lah. Mau ibu? Setuju aku tiap bulan kemari? Setuju? Kalau setuju, dengar Pak Bupati, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mendengar suara rakyat. Itu sajalah barangkali. Pertama, tanda bukti cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan kelahirannya tidak ada kado terbaik dan teristimewa kecuali dengan memperbanyak selawat apa tadi salah satunya? Berapa banyak? Kapan waktunya? Habis subuh atau habis? Amalkan ya, insya. Yang kedua, tanamkan kelembutan, salinglah berkasih sayang tanpa pandang pilih kasih di antara kita. Selagi dia makhluk Allah, tetaplah kita berbuat baik. Insya Allah ukhuwah dan nilai-nilai persatuan akan terjaga di antara kita. Kedamaian, ketentraman pasti akan kita rasakan. Amin. Nah itu saja barangkali. Saya mohon pamit Bapak Ibu. Saya mendoakan Bapak Ibu yang saya tinggalkan, semoga senantiasa diberikan sehat oleh Allah. Saya mendoakan Bapak Ibu dilimpahkan rezekinya oleh Allah. Saya doakan Bapak Ibu semoga tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dan tim yang malam ini harus langsung balik ke kota Jambi, doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Bapak Ibu, tak banyak yang kupinta. Pertama, doakan aku selalu sehat. Bapak Ibu, yang kedua, doakan aku agar dimanapun aku berdakwah, aku senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah. Mohon maaf, terima kasih. Ila liqa ma'as salamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.